salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan pembahasan kemarin atau tadi pagi ya, mengenai manfaat-manfaat dari transformasi Fourier ya. Jadi di sini kita punya gambar seperti ini ya, yang nanti akan kita coba memperbaiki kualitas ya, kualitas dari gambar ini menggunakan metode konvolusi ya, yaitu blur. Nah, nanti apakah lebih baik atau justru akan lebih buruk, lebih tidak jelas. Karena kalau kita lihat di titik di sini, noise-nya itu ya teratur gitu. Jadi dari sini saja kita bisa melihat, misalkan ini dimasukkan karena frekuensi ya, nanti bisa lebih kelihatan gitu, itunya, deraunya atau noise-nya. Kita coba langsung aja pakai coding seperti ini, import CV2, kita coba lihat gambar aslinya. Itu aja seperti ini ya. Kemudian kita coba running ini pakai average blur ya, pakai kernel average blur. Ya, sudah keluar hasilnya. Ini saya stop dulu. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Jadi seperti ini ya. Nah, di blur memang secara sepintas deraunya sudah lebih nggak kelihatan ya, tapi gambarnya ikut kabur ya. Kemudian kalau kita pakai Gaussian blurring, ya, apa yang terjadi? Kita jalankan juga, kita running, kita masih kelihatan apa namanya? Masih kelihatan deraunya meskipun sedikit ya. Jadi ini semua coding sudah disediakan menggunakan CV2. Jadi kalau kita pakai CV2 itu kita nggak usah buat kernel baru lagi gitu. Sudah disediakan oleh library-nya itu. Oke, jadi seperti itu ya. Misalkan kita mau pakai Gauss, tinggal ketik aja di sini. CV2 Gaussian blur. Nah, tinggal kernelnya berapa, 5x5 atau 10x10 di sini ya, terserah. Kemudian kita pakai median blur ya. Jadi kalau median itu berarti setiap straight itu diambil nilai tengahnya yang nilai tengah, dari nilai tengah 9 itu nilai tengahnya berapa? 5 atau 4 ya. Nah, kita suka median blur. Kita running, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Deraunya tambah kelihatan ternyata ya. Oke, itu untuk median blur. Kemudian untuk yang terakhir ya, ini bilateral filtering ya. Kita bisa running juga. Ini juga masih sama ternyata hasilnya. Hasilnya masih deraunya masih kelihatan. Ya. Nah, jadi ini teman-teman, jadi seperti ini ya. Ini kalau pakai blur, mungkin juga pakai sharp bisa ya. Salah satu teknik untuk perbaikan kualitas, tapi saya kira kalau sharp juga mampu memperjelas deraunya. Nah, kita coba ini masukkan ke ranahnya apa namanya, frekuensi ya. Transformasikan pakai Fourier, itu pakai frekuensi. Kita masukkan ke sini coba. Tapi sebelumnya kita bahas dulu, yaitu untuk frekuensi satu dimensi. Jadi supaya untuk gambaran saja ya. Jadi ini. Jadi kalau satu dimensi berarti kita masih pakai suara ya. Nah, kita coba merepresentasikan di sini ya. Kita coba, nah ini
di dalam Python itu sudah menyediakan Scipy ya. Jadi di dalam Scipy itu ada formulasi Fourier nih, fast Fourier transform. Kemudian ada inverse-nya. Jadi nanti dipakai ini untuk mengkonversi dari ranah spasial ke ranah frekuensi, dan ini dari frekuensi ke ranah kembali ke spasial. Nah, coba kita lihat di sini. Ini untuk ukuran gambarnya ya. Nah, kita coba membuat sebuah sinyal ya, yang stepnya itu sekitar 0,001 ya, berarti range-nya. Kemudian ini ya, sinyalnya sebenarnya sinus 2pi kali 50T tambah sinus 2pi kali 120T. Kemudian diberi noise secara random ya, 2 kali 5, 2,5 random ya. Nah, nanti kita coba kita visualisasikan. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi ini waktunya, time-nya, dan ini amplitudenya ya, amplitudenya. Nah, ini yang biru ini adalah sinyal yang bersih, sinyal aslinya, dan ini yang merahnya adalah noise-nya. Nah, kita coba mengubah sinyal ini supaya benar-benar hilang noise-nya. Nah, kita bisa pakai ini ya, ditransformasikan dari time domain ke frekuensi domain. Ini untuk mentransformasikan kita pakai RFFT, ini di sini lihat ya. RFFT-nya itu ditransformasikan, dianggap sebagai Y, ternyata X itu frekuensinya. Nah, hasilnya kelihatan di sini ya. X-nya sebagai frekuensi, ini adalah magnitude ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini itu gambar ini, citra ini ya, atau diagram ini itu tidak hanya digunakan pada ranah suara ataupun citra. Ini bisa digunakan untuk mengukur tingkat kegempaan kalau ada di geodesi atau apa itu ya, yang berhubungan dengan gempa ya, di MKG ya, atau vulkanologi. Ini kan frekuensi ya, berapa kali getaran dalam satu satuan waktu, dan ini adalah tinggi tingkat getarannya itu, magnitude ya namanya, tinggi kekuatan getaran di sini ya, di tingginya. Nah, yang di sini itu adalah noise gitu ya, tinggal sebagai noise ya, karena dia kan kayak anomali ya, tidak seperti yang rata-rata ini kan hampir rata di sini, walaupun ya di sini memang ya suara kan seperti ini, tapi ini kan ada semacam noise di sini. Nah, nanti ini noise ini akan coba di clean, dibersihkan ya. Nah, pakai clean ya, noise antara 50 Hz sampai 120 Hz. Berarti kan 50 di tengah-tengah ini, 50 ini sekitar 120. Jadi ini perkiraan saja ya. Jadi dihapus di sekitar itu. Nah, dari sini dikerucutkan supaya lebih terlihat, pakai threshold angka 300 ya, di atas ketinggian 300 ya. Nah, ini kan di atas 300 dia dianggap anomali gitu. Nah, makanya di sini tambah kelihatan lagi itu dua gelombang noise ini sudah lebih mencolok terlihat ya, yang lain dianggap rata, di bawah 300 dianggap rata. Nah, akhirnya di clean ya, di clean. Kemudian setelah di clean, kembalikan lagi ke ranah spasial dengan menggunakan inverse RFFT ya. Jadinya seperti ini. Tanpa noise ya, sudah rata, ini cenderung rata, kurang lebih seperti itu. Ini adalah implementasi konversi dari
ranah spasial karena frekuensi menggunakan satu dimensi, yaitu tentang suara ya, menghapus atau membersihkan noise tadi. Nah, sekarang kita masuk ke yang pakai citra. Jadi dua dimensi. Sudah saya siapkan di sini. On landing ya. On landing 1 yang gambarnya tadi itu. Nah, jadi bisa saja kita untuk library-nya untuk FFT ya, atau fast Fourier transform itu pakai FFT pack. Jadi from SciPy import FFT pack. Jadi FFT pack ini diimport dari SciPy ya. Jadi makanya dikatakan from SciPy import FFT pack. Coba kita import dulu. Oke, kemudian pembacaan data ya, atau gambar landing, kemudian penampilan gambarnya. Nah, ini gambar yang tadi itu, kemudian kita coba konversikan ke ranah frekuensi. Nah, kalau dua dimensi tentunya seperti ini ya, karena ini dua dimensi. Kalau ini kan satu dimensi, jadi bentuknya gelombangnya kelihatan. Kalau ini kan dua dimensi, jadi gelombang itu jadi dua seperti ini. XY atau MN ya kalau di formulasi tadi itu. Nah, yang titik-titik ini, seperti bintang-bintang ini di sini, itu adalah dianggap sebagai noise, jadi frekuensinya terlalu kuat. Gitu. Kalau yang pojok-pojok sini frekuensi tinggi, tapi ini dianggap merata. Ini kan terangnya itu kan ada yang terang banget, dan ini dianggap sebagai noise gitu. Nah, nanti noise ini pada langkah berikutnya akan dibersihkan gitu. Nah, ini pakai fraction ya, dibersihkan, dijadikan 0 ya, kita running. Nah, nanti jadi seperti ini teman-teman. Jadi yang tengah ini dihapus semua, disisakan yang pojok-pojok ini. Ya. Sebenarnya sih kalau pada praktek yang referensi yang lain, yang pojok-pojok ini malah justru ditengahkan, dijadikan tengah seperti ini. Kemudian setelah ini di clean, ya. Nah, kita masuk ke reconstructed image, kita kembalikan pakai EFFT2. Nah, kalau tadi kan hanya EFFT saja, itu menyatakan bahwa fast Fourier transform yang dipakai itu hanya satu dimensi. Kalau ini kan FFFT2 berarti dua dimensi karena untuk gambar. Di atasnya juga sama, tadi itu juga nah FFT2 kan. Nah, jadi inilah gambar hasil dari tadi penghilangan dera atau noise itu. Jadi sudah lumayan terlihat gitu ya, sudah terlihat. Mungkin gambarnya ini ya bisa diganti dengan gambar yang lain, mungkin ya Pak, kita punya gambar lagi yang dengan noise yang berbeda, kita bisa coba. Nah, ini agak error ya, atau kalau ini dicoret-coret seperti ini bisa tidak? Oh, ini tidak bisa ya, dianggap itu ya tidak bisa karena ini ya karena deraunya nggak rata ya, nggak rata. Ini ada coret-coretan, itu sengaja saya coret-coret ini. Kita kembali ke awal saja yang deraunya rata. Jadi seperti itu teman-teman. Silahkan nanti bisa dicoba dengan gambar-gambar yang lain yang kiranya bisa jadikan contoh untuk menghilangkan derau. Nah, ini kan sudah lumayan lebih jelas daripada pakai metode blur tadi. Oke, begitu saja ini implementasi dengan Python ya. Nanti untuk coding mungkin bisa geser atas geser bawah sendiri dicoba ya, dan
Saya kira di internet banyak referensi-referensi untuk coding ya. Teman-teman langsung bisa memodif saja tanpa harus kemudian. Sekali lagi, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Insya Allah minggu depan kita lanjut di morfologi. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.